Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Taib. Sekarang kita akan bahas jumlah, yakni kalimat dalam bahasa Arab. Kalimat dalam bahasa Arab ada dua, yaitu al-jumlah al-ismiyah dan al-jumlah al-fi'liyah, sebagaimana di syashah, layar, sebagaimana di layar. Al-jumlah al-ismiyah adalah al-mubtada wal khabar, seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Al-mubtada, syarat-syaratnya ya, saya lihat sini, adalah harus ma'rifah dan harus rafa'. Harus ma'rifah. Bentuk ma'rifah salah satunya adalah dengan alif lam. Al-babu. Taib. Dan harus rafa', harus dhammah. Al-babu, tidak boleh al-babu, tidak boleh al-baba dan tidak boleh al-babi. Taib, itu adalah mubtada. Sekarang khabar. Khabar syarat-syaratnya adalah harus rafa' juga, harus dhammah dan harus nakirah. Tidak boleh ma'rifah. Ya, di sini ditandai dengan tanwin. Harus nakirah ya. Al-babu maftuhun, bukan al-babu al-maftuhu, bukan ya. Kalau itu bukan khabar lagi namanya. Itu namanya sifat. Taib, harus rafa', harus nakirah, lalu harus sesuai dengan mubtada dalam jenis dan jumlah. Maftuhun. Taib, al-babu ini muzakkar atau muannas? Muzakkar ya jawabannya. Al-babu ini adalah muzakkar. Oleh karena itu maftuhun. Taib, khabarnya adalah maftuhun, bukan maftuhatun. Kalau maftuhatun itu adalah muannas, perempuan. Misalnya, kalau misalnya kita bikin perempuan adalah al-madrasatu, sekolah. Al-madrasatu maftuhatun. Nah, kalau ini tidak mengapa, karena sesuai jenisnya. Harus gitu ya. Apabila muzakkar maka harus muzakkar, apabila muannas maka harus muannas. Dan harus sesuai dan dalam jumlah juga. Apabila mubtadanya satu, mufrad, seperti di sini, al-babu itu mufrad ya, bentuk tunggal. Adapun bentuk musanna, bentuk dua, al-babani, nah, itu bentuk duanya. Maka antum harus bilang maftuhani, al-babani maftuhani. Tidak boleh antum bilang al-babani maftuhun, tidak boleh. Nah, taib, itu adalah kaidah mubtada dan khabar. Itu adalah al-jumlah al-ismiyah, yakni jumlah yang di awalnya adalah isim, yang di awalnya adalah isim atau kata benda. Al-jumlah al-ismiyah. Taib. Sekarang itu adalah jumlah yang pertama. Yang kedua adalah al-jumlah al-fi'liyah, jumlah yang diawali dengan kata kerja. Al-fi'lu itu adalah kata kerja. Dan kata kerja butuh fa'il, butuh pelaku. Taib. Contohnya, dhahaba aliyun. Nah, ini diawali dengan fi'il, diawali dengan kata kerja. Oleh karena itu ini, kalimatnya ini dinamakan dengan al-jumlah al-fi'liyah. Taib. Adapun bila antum bilang al-babu maftuhun, maka ini bukan jumlah fi'liyah. Ini adalah jumlah ismiyah. Kenapa? Karena diawali dengan isim. Adapun apabila diawali dengan fi'il, maka dia adalah al-jumlah al-fi'liyah. Tayyib. Naam. Itu adalah jumlah dalam bahasa Arab. Ada dua. Tayyib. Sekarang kita pindah. Sekarang kita akan bahas sedikit tentang mabni dan mu'rab. Taib, al-mabni, sebentar. Taib, labas. Al-mabni kebesarannya. Al-mabni wal mu'rab.
Al-mabni wal mu'rab. Apa itu mabni dan mu'rab? Mabni adalah yang akhir yang harokat akhirnya tidak bisa berubah. Dalam keadaan apapun dia tidak bisa berubah. Contohnya adalah huruf-huruf. Misalnya yang sudah kita pelajari, fi. Ini harokat akhirnya adalah sukun ya, fi. Lalu min aina anta. Min pasti akhirnya selalu sukun. Tidak bisa ada orang bilang minu atau mina atau mini, tidak ada ya. Min huruf apa namanya? Huruf jar min pasti min, tidak boleh minu. Ada juga apalagi ala ini akhirnya afwan. Nah. Ala ini akhirnya sukun. Pasti ya. Fi min ala, lalu apa lagi? Fi min ala. Contoh lain adalah an adalah huruf jar juga yang an. Akhir-akhirnya apa namanya? Tidak bisa berubah dalam keadaan apapun. Pasti. Dan mabni tidak sukun aja ya. Ada misalnya mabni di atas fathah. Mabninya fathah, misalnya fi'il madhi. Nah, fi'il madhi dhahaba, seperti yang sudah kita pelajarkan. Dhahaba, kharaja. Nah, kalau tadi huruf-huruf mabninya adalah dengan sukun, ini mabni adalah dengan harokat fathah. Nah, mabninya fathah, tidak bisa dhahabu, tidak bisa dhahabi. Nah, pasti dhahaba. Nah, kharaja juga sama, fi'il madhi. Nah, dia mabni ya. Tidak bisa antum bilang kharaju, kharaji. Tidak bisa berubah dia. Tidak bisa berubah. Itu adalah mabni ya. Sekarang kita ke mu'rab. Apa itu mu'rab? Mu'rab adalah lawannya mabni. Apabila mabni adalah yang harokat akhir tidak bisa berubah, maka mu'rab adalah lawannya. Maka dia adalah yang harokat akhir bisa berubah. Contohnya apa? Contohnya isim mufrad. Nah, isim mufrad. Kata benda. Nah, contohnya apa ya? Nama orang lah ya. Muhammadun. Nah, misal kita bisa bilang Muhammadun atau Muhammadan atau juga Muhammadin. Nah, ini kan akhir-akhirnya berubah semua. Dari kasrah ke fathah ke dhammah. Nah, misal juga apa lagi ya? Al-baitu. Al-baitu. Atau al-baiti atau al-baita atau al-baiti. Nah, ini harokat akhirnya berubah-ubah dari dhammah ke fathah ke kasrah. Maka ini adalah yang dinamakan mu'rab. Adalah dia yang harokat akhirnya bisa berubah. Dan mabni adalah yang harokat akhir tidak bisa berubah. Nah, itu adalah al-mabni wal mu'rab. Tayyib. Sekarang Naam ya, fi kitab Dursulullah.
contohnya adalah nomor 31 ya. Halaman 31, afwan. Halaman 31 Durusul Lughah yang latihan nomor 8. Iqra al-mithal al-atiya thumma kawwin as'ilatan mithlahu musyiran ila suwarit taliyati. Bacalah contoh di bawah, lalu buatlah pertanyaan sepertinya dengan bantuan gambar yang di sebelahnya. Baik. Kitabu man hadza, itu nomor 1 ya. Kitabu man hadza. Naam, kitabu man hadza. Kita bisa tulis sini. Lahzah, langsung saja. Kita delete. Bisa nggak ya? Labas, satu-satu kita delete satu-satu. Kitabu man hadza. Baik. Nah, sudah cukup insyaallah. Kitabu man hadza. Kita tulis kitabu man hadza. Kitabu man hadza. Nah, mungkin nanti mau akan bingung, kenapa itu kitabu bukan kitabun? Nah, kenapa tidak ada tanwinnya? Jawaban adalah karena ini adalah mudhaf. Seperti kita sudah pelajari kemarin, bahwa mudhaf itu tidak boleh tanwin. Tidak boleh tanwin. Nah, itu adalah mudhaf, tidak boleh tanwin. Mudhaf ilaihi dia harus kasrah. Baik, harus kasrah. Nah, oleh karena itu kita bilang ini mudhaf. Oleh karena itu dia tidak ditanwin. Tapi Ustadz, mudhaf adalah kepemilikan. Nah, misalnya misalnya qalamu talibi, at-talibi. Nah, qalamu at-talibi, pulpennya sang murid. Tapi ini kepemilikannya siapa, Ustaz? Masa man? Man artinya apa? Man artinya adalah siapa? Nah, man artinya adalah siapa? Kita menyandarkan kitab ini kepada apa? Yakni sebuah pertanyaan ya. Buku siapa? Nah, menyandarkan buku ke siapa? Karena kita nggak tahu. Kita belum tahu pemilik buku ini yang sebenarnya. Kita belum tahu pemilik buku ini yang sebenarnya. Oleh karena itu kita tanya, kitabu man hadza, buku siapa ini? Nah, dan dijawabnya adalah hadza kitabu Hamidin. Nah, dijawabnya itu lebih jelas ya, bahwa dia adalah mudhaf. Kitabu Hamidin, bukunya Hamid. Kalau di sini kitabu man hadza, buku siapa ini? Nah, itu di contoh nomor 1. Sekarang nomor 2. Langsung saja ya. Qalamu man hadza, pulpen siapa ini? Nah, bukan qalamun man hadza. Itu salah ya. Karena ini dia nanyakan kepemilikan pulpen ini tuh siapa? Qalamu man hadza. Nah, oleh di sini dan di sini ini adalah ibarah ya. Dipakai oleh orang-orang Arab, dan antum bisa pakai ini di keseharian antum. Misalnya antum menemukan pulpen, akhi, qalamu man hadza? Nah, antum bisa tanyakan, ya Ustaz, qalamu man hadza? Ini adalah termasuk bahasa yang dipakai sehari-hari. Lalu setelahnya, qamisu man hadza? Nah, taib, kemeja siapa ini? Lalu setelahnya, baitu man hadza? Nah, rumah siapa ini? Dan yang setelahnya, sariru man hadza? Ranjang siapa ini? Taib. Nah,
itu adalah mudhaf ilaih dan mabni dan mu'rab. Oh iya, satu lagi ya. Kenapa ini tidak mani? Kenapa ini tidak mani? Bukankah mudhaf ilaih harus kasrah? Naam, bukankah harus kasrah? Nah, ini adalah mabni. Naam, yang sudah kita bahas barusan ya, mabni dan mu'rab. Kenapa ini tidak Kenapa ini tidak mani? Kitabu mani hadza, karena ini adalah mabni, dan mabni harokat terakhir tidak bisa diubah sampai hari kiamat. Naam, tidak bisa diubah, mustahil untuk diubah. Antum bilang kitabu mani hadza, salah itu. Antum ngotot untuk bilang kitabu mani hadza, ya salah telak. Antum akan diketawain ya. Naam. Baik, barakallahu fik. طيب اقرأوا بعد يا إخوة. طيب بسم الله اقرأوا بعد يا إخوة. baca setelah ana baca. اقرأ المثال الآتية. اقرأ المثال الآتية ثم كون أسئلة مثله. ثم كون أسئلة مثله مشيرا إلى الصور التالية. نعم، إلى الصور التالية. Nah, jadi di soal ini kita baca contohnya yang di bawah, lalu kita buat pertanyaan-pertanyaan seperti contoh tersebut dengan bantuan gambar yang di sebelahnya. Contoh nomor 1, Iqra ba'di kitabu man hadha. Naam, Iqra ba'di ikhwah. Kitabu man hadha. Naam, ahsant. Jadi artinya adalah kitab siapa ini? Nah, mungkin antum tanya, kenapa ini bukan kitabun? Taib, naam. Karena ini adalah mudhaf ya. Nah, mudhaf ilaihinya mana? Mudhaf ilaihinya adalah man. Nah, kan kemarin kita sudah bahaskan bahwa mudhaf idhofah itu adalah isim bertemu dengan isim. Man di sini adalah isim ya. Jadi kalau antum misalnya ditanya man huwa, nah man huwa, man itu adalah isim. Taib. Kitabu man hadza, buku siapa ini? Nah, oleh karena itu diidhofakannya di dimilikikan bagaimana bahasanya? Kitabu man, buku siapa? Taib, kitabu man, jawabannya kitabu Muhammad. Taib, misalkan ya, kitabu Hamid. Taib, intinya man di situ dijadikan mudhaf ilaihi. Taib, mafhum insyaallah. Taib, kita coba nomor 1. Muhammad Jihadul Akbar. Ada? Nah, tafadhal yang qalam. Qalamu man hadha. Qalamu man hadha. Nah, mumtaz. Artinya? Penanya siapa ini? Ahsantum. Taib, yang setelahnya yang kemeja ya, yang al-qamis. Ferry. Ada Ferry? Ustaz. Nah, tafadhal. Yang kemeja.
kemeja dan rumahnya satu atau gimana? Atau satu Oh, aja? kemejanya saja ya. Rumahnya itu buat yang di bawah. Nah, Ustaz. Nah, Qamisu man hada, qamisu man hada artinya kemeja siapa ini? meja siapa ini? Ahsanta. Barakallahu fiik. Lalu yang setelahnya rumah. Nabil. Baik, Ustaz. Tafadhal. Baitu man haza. Ahsanta. Baitu man hada artinya Rumah siapa ini? rumah siapa ini? Taib, ahsantum. Barakallahu fikum. Yang terakhir Al-Wafi. Ini bisa menggunakan selain man nggak Ustaz? Pakai man. Pakai man tidak Pakai man, ya? tidak selain pakai man. Jadi pakai man saja ya. Karena ini kepemilikan gitu Ustaz ya. Heeh. Dari itu man hada. Sariru man hada. Taib. Artinya Panjang siapa ini? ranjang siapa ini? Ahsantum. Barakallahu fikum jami'an ya ikhwah. Nah, kita baca yang setelahnya. Iqra ba'di ismun. Ismul. Ismul waladi Muhammadun Muhammadun. wasmul binti Zainabu. Wasmul Wasmul binti binti Zainabun. Nah, Zainab. ثم بعده ismul mudarrisi Hamidun. Ismul mudarrisi Hamidun. Masmul mudiri. Masmul mudiri. Nah, walladzi ba'dah dan yang setelahnya ibnun. Ibnun. Ibnu Khalidin fil madrasati. Ibnu Khalidin madrasati. Wabnu Hamidin fil jami'ati. Wabnu Hamid al-Jami'. Ibnul mudarrisi fil fasli. Ibnul mudarris fil fasl. Aina ibnul mudiri. Aina Nah, taib di sini ini adalah hamzah wasal yang sudah kita singgung kemarin dan tadi ya, bahwa apa namanya hamzah wasal apabila di awal kalimat antum baca ya ismu seperti tadi dan ibnu, ismul walad, ibnu Khalid. Nah, dan apabila di tengah wasmul binti, nah itu antum sambung langsung, tidak antum baca. Masmul mudiri, nah biasanya kan orang kalau nanya nama, ya akhi, mas muka, nah biasanya gitu, tidak ya akhi, ma ismuka, nah itu salah ya, ma ismuka ya akhi, nah ada khata, ini salah. Yang benar adalah mas muka ya akhi, nah masmul mudiri, seperti itu juga ibn, aina ibnul mudiri, ya akhi, aina ibnuka, mana anaknya antum. Taib. Hal min soal haulal mufradat, apakah ada soal-soal terkait kosakatanya? Apabila tidak ada, kita nastamir. Baik. Iqra'u ba'di ya ikhwah. Iqra' ma yali. Iqra yali ma yali. Mura'iyan qawa'ida nutqi hamzatil wasal. Mura'iyan qawaidan wasal. Nah, artinya adalah baca yang di bawah ini dengan memperhatikan kaidah-kaidah membaca hamzah wasal. Taib, hamzah wasal, namanya hamzatul wasal. Nah. Taib, nomor 1. 6. Apakah ada soal?
Taib. Nastamir, nomor 1, tafaddal akh Ferry. Nah, Ustaz. Naam. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa ibnu Hamidin fil Hindi. Ahsantum. Artinya? Anaknya Muhammad di Irak Irak. dan anaknya Hamid di India. Ahsanta. Barakallahu fiik. Nomor 2, tafaddal akh Muhammad Jihadul Akbar. خرج ابن طبيبي من البيت. Taib, ahsanta. Artinya? Anaknya dokter itu telah keluar dari rumah. Ahsanta, barakallahu fiik. Taib, nomor 3, tafaddal akh. Siapa yang belum ya? Akh Nabil. Tafadhal, silakan nomor 3. Nomor 3 ya. Ibnu at-tajiru ila sauq. Bisa diulang? Zahaba ibnu Ibnu at-tajiru ila suq. Nah, ila suq. Nah, itu di awal kita harus ini ya, perhatikan kaidah hamzah wasal seperti yang kita bahas tadi. Antum sambungkan dhahaba ibnu tajiri ila suq. Taib. Dan di situ juga mudhaf dan mudhaf ilahi. Ibnu tajir. Naam. Bisa dipahami? Bisa Ustaz. Taib. Bisa dibaca ulang? Saba ibnu tajiru Bagaimana? Tahu. Ila suq. Taib. Naam. Jadi antum harus perhatikan ya kaidah hamzah wasal. Antum sambung itu. Sebentar. Di sini hamzah wasal. Nah. Ibn di situ. Dhahaba ibnu tajiri. Naam. Ila suqi. Ila suq. Baik. Antum tahu artinya? Baik. Akh Nabil? Anak pedagang itu pergi ke pasar. Pergi ke pasar. Ahsanta, barakallahu fikum. Barakallahu fik ya Akh Nabil. Taib nomor 4 setelahnya siapa yang belum? Ahmad Zahir, antum belum kan? Naam. Tafadhal nomor 4. Ismul muhandisi qalun wasmut tabibi mas'udun. Ahsanta. Artinya? Ma ma'nahu? Apa artinya? Nama insinyur Faisal dan nama dokter Mas'ud. Mas'ud. Ahsanta, barakallahu fik. Taib. Lalu siapa lagi yang belum? Muhammad. Muhammad faqat. Muhammad saja. Ada Muhammad? Muhammad. Nah, Ustaz. Bisa nomor 5? Rojul. Nah. Itu disambung ya? Bagaimana bacanya tadi kita? Kalau ada hamzah wasal di tengah-tengah? Masmi rojul. Masmur rajul. Nah. Masmu rojul. Nah. Rojulu, rojula atau rojuli? Rojulu. Kok bisa rojulu? Bukankah itu adalah mudhaf dan mudhaf ilaih? Nah. Namanya sang lelaki.
Oh ya, naam. Taib. Antum tidak masuk ya kemarin ya? Yang mudhaf ilaihi. Iya, naam. Oh, naam. Tidak apa. Antum bisa ini ya, lihat di YouTube itu. Merojah di situ. Taib. Naam. Jadi itu adalah masmur rajul. Baik, Ustaz. Adapun artinya antum tahu? Antum tahu artinya? Muhammad? Belum tahu, Ustaz. Itu artinya apa ya? Ism, nama. Ar-rajul, laki-laki. Apa nama lelaki itu? Nah, itu adalah artinya. Taib, barakallahu fik. Masmur rajuli. Barakallahu fik ya, Muhammad. Taib, rakmal akhir. Kita jawab bersama ya. Iqra ba'di ikhwah. Ibnu man anta? Ibnu man anta? Ana ibnul waziri. Ada benul wazir. Ana ibnul wazir. Naam, ahsanta. Apa maknanya? Ada yang tahu? Taib. Anak siapa? Anak siapa kamu? Ya, anak siapa kamu? Saya anaknya wazir. Al-wazir, naam. Ma makna al-wazir? Apa artinya wazir? Kita ada Bukan nama wazir. orang. Bagaimana? Oh, wazir itu bukan nama orang ya. Wazir itu adalah ada maknanya. Wazir, antum tahu wazir? Kita ada ini. Wazir pertahanan adalah Bapak Prabowo Hafizahullah. Kita ada wazir pertahanan, wazir kesehatan, anda lupa namanya. Menteri. Menteri. Nah. Wazir adalah menteri ya. Al-wazir. Jamaknya al-wuzara. Al-wuzara. Wazir itu bentuk mufrad. Jamaknya adalah al-wuzara. Taib ahsantum wa barakallahu fikum. Dan ini adalah al-kalimat al-jadidah. Kata-kata yang baru kita pelajari. Ar-rasul, wadih ya, utusan atau rasul. Al-Ka'bah, Ka'bah. Al-ism, isim atau nama. Nam, al-ibn, anak laki-laki. Al-am, apa artinya al-am? Paman. Paman. Paman dari ayah. Paman dari ayah, ahsanta. Ada penjelasannya, paman dari ayah. Adapun al-khal, apa artinya al-khal? Paman dari ibu. Paman dari ibu. Barakallahu fiik. Al-haqibah. Ma makna haqibah? Haqibah. Tas. Ahsanta. As-sayyarah. Mobil. Ana arkabu as-sayyarah. Saya mengendarai mobil. Asy-syari'. Ma makna asy-syari'? Jalan. Jalanan, nam, jalan. Mughlaq, antonimnya maftuh. Tertutup. Ahsanta. Tahta. Apa artinya tahta? Di bawah. Tahta artinya di bawah. Ahsanta. Lawannya di bawah apa? Ala. Ala. Lawannya tahta adalah ala. Ahsantum. Hunaka. Mama. Di sana. Naam, hunaka itu adalah di sana. Adapun di sini adalah huna. Nah, huna itu adalah di sini. Adapun hunaka itu di sana. Baik. Al-muhandis, insinyur. Wadih. Insinyur. Nah, dan bawah sini adalah kaidah yang sudah kita pelajari kemarin. Sayyaratul mudarrisi. Yaitu sayyarah adalah mudhaf dan al-mudarris adalah mudhafun ilaihi. Mudhaf tidak boleh ditanwin, antum lihat di situ, sayyaratu. Dan yang sebelumnya yang sudah kita pelajari seperti ibnu tabibi, ibnu at-tabibi. Naam, tidak ditanwin, mudhaf tidak ditanwin. Adapun mudhafun ilaihi maka harus kasrah. Harus kasrah. Seperti tadi. Seperti apa?
ismul muhandisi. Nah, muhandisi, bukan muhandisu dan bukan muhandisa. Itu adalah kaidah al-idhafah. Kaidah mudhaf dan mudhaf ilaihi. Mudhafnya tidak boleh ditanwin dan mudhafun ilaihi harus kasrah. Mafhum ila huna ya ikhwah? Sampai sini bisa difahami? Oh, Mafhum insyaallah. insyaallah Ustaz. طيب. Naam, baqiya daqiqah wahidah. Tinggal sisa 1 menit ya. Labas, kita ambil sedikit ya. Dari ad-dars as-sadis. Iqra'u ba'di ya ikhwah. Baca selana baca. Ad-darsus sadisu. Ad-darsus sadis. Sadisu. Hadhihi. Hadhihi. Naam. Hadza ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Hadza ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Naam. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Ahsanta. Man hadhihi? Man hadhihi? Hadhihi. Hadhihi ukhtul muhandisi. Hadhihi ukhtul muhandisi. Ahiya aidan muhandisatun? Hiya muhandisatun. La, hiya tabibatun. La, tabibatun. Nah, baik. Kita berhenti di sini ya. Insyaallah kita lanjutkan besok. Adapun sekarang kita bahas artinya dulu ya. Hadhihi. Hadhihi adalah hadza tapi untuk muannas. Baik. Perempuan. Misalkan hadza baitun. Adapun untuk madrasah antum pakai hadhihi. Hadhihi madrasatun. Dan bisa juga hadhihi sayyaratun. Kalau antum bilang hadza sayyaratun, ini salah ya. Antum akan diketahui oleh orang Arab. Taib, hadza ibnu Hamid. Ini adalah anaknya Hamid. Wa hadhihi bintu Yasirin. Nah, ibnu itu adalah anak laki-laki ya. Oleh karena itu dipakai hadza. Adapun bintu adalah anak perempuan. Makanya dipakai hadhihi. Baik. Naam. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Nah, di sini adalah yang sudah kita bahas kemarin 2 hari yang lalu kalau nggak salah, kaidah mubtada dan khobar. Ini adalah mubtada dan ini adalah khobar. Ini adalah mubtada dan ini adalah khobar. Ini muzakkar. Oleh karena itu, ibnu adalah muzakkar dan dia adalah mubtada. Oleh karena itu khobarnya jalisun muzakkar juga, bukan jalisatun. Ibnu Hamidin jalisatun. Nah, ini salah. Ya. Harus sesuai. Ibnu Hamidin jalisun. Baik. Bisa juga lihat di sini bintu Yasirin waqifatun. Bintu adalah mubtada dan dia adalah muannas. Perempuan ya, muannas. Oleh karena itu, khobarnya waqifatun, ada tak marbutah. Nah, dia muannas. Nah, muannas atau perempuan. Taib. Itu adalah artinya. Anaknya ini adalah anaknya Hamid dan ini adalah anak perempuannya Yasir. Ibnu Hamid jalisun, anaknya Hamid sedang duduk, dan wa bintu Yasirin waqifatun, dan anak perempuannya Yasir sedang berdiri. Nah, baik. Lalu selanjutnya, man hadhihi? Siapa ini? Hadhihi ukhtul muhandis. Nah, di sini juga dipakai tadi kaidah yang tadi, bahwa mubtada
ini adalah mubtada ya. Hadhihi mubtada. Ukhtu adalah khabar. Hadhihi ukhtul muhandis. Taib. Masih ada yang ingat bahwa khabar itu ditanwin kan? Naam, masih ada yang ingat? Syarat-syarat khabar? Kalau apa namanya? Nah, kenapa ini tidak ditanwin? Karena dia adalah mudhaf. Mudhaf tidak boleh ditanwin. Taib. Nah, al-muhim ya ikhwah, bahwa di sini hadhihi itu adalah untuk perempuan dan ukhtun adalah perempuan. Makanya dipakai hadhihi bukan hadza. Ahya aidan muhandisatun? Apakah dia seorang insinyur juga? Aidan itu artinya adalah juga. Aidan. Ahya aidan muhandisatun? Apakah dia seorang insinyur juga? La, hiya tabibatun. Tidak, dia adalah seorang dokter. Naam, hiya tabibatun. Taib. Dan di sini ada perbedaan juga bahwa huwa adalah untuk dia laki-laki dan hiya adalah untuk dia perempuan. Ini dipelajari di sharaf ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, itu di sharaf. Ana nahnu. Nah, itu adalah dhamir ya, kata ganti. Insyaallah di depannya akan dipelajari. Ana agak lupa ya. Di ke depan-depan masih agak jauh. Insyaallah akan dipelajari. Antum istiqomah belajar dulu slogan, insyaallah akan antum temui itu. Naam. Baik, sebelum kita selesaikan, apakah ada pertanyaan ya, ikhwah? Ada pertanyaan ya, ikhwan? Al-amma artinya apa? Bagaimana? Bisa diulang? Al-amma artinya apa? Al-amma di ini di mana itu? Di halaman yang belum ada produk. Afwan, halaman berapa? Sebelumnya ya. Oh, di sini ya. Tadi. Oh, al-am. Al-am adalah paman dari ayah. Paman dari ayah ya. Maksud. Adapun al-khal paman juga tapi dari ibu. Nah. Baik, mafhum insyaallah. Nah, maksud. Baik, barakallahu fiik. Nah. Ada soal lagi? Baik, bila tidak ada kita selesaikan ya. Dan bagi yang ingin bertanya jangan malu-malu ya. Bisa japri ana atau bisa juga di grup secara langsung. Taib, idzan nakhtatim ya ikhwah bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.